Ini waktu yang menentukan apakah emas akan lanjut turun di bawah level 2000 atau justru berbalik naik. Karena semua itu kaitannya dengan data inflasi. Oke, kita lihat terlebih dulu dari ulasan US dollar terlebih dulu. Ya, seperti yang nampak dalam grafik, ini adalah US Treasury Yield yang ternyata sedang mengalami penurunan. Tapi lagi-lagi teman-teman, ingat kita memiliki trend channel yang menuju arah ke atas. Jadi pertanyaannya berikutnya adalah apakah inflasi ini atau nanti malam akan cenderung mendorong kembali harga ataupun imbal hasil treasury atau tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, harusnya secara teknis ini dengan mudah dia rebound, ya. Tapi masalahnya dia sudah berada di titik nadir atau di titik support yang paling kritikal, sehingga kita harus wait and see terlebih dulu. Kita harus tunggu terlebih dulu apakah nanti malam itu saatnya dia untuk break support atau justru kembali rebound. Jadi saya garis di sini kemungkinan potensinya ada dua, ya. Dan lagi-lagi, kalaupun terjadi kenaikan, kira-kira apakah kenaikan tersebut akan jauh lebih tinggi, misalkan sampai keluar jalurnya, atau justru kecenderungannya berbalik kembali. Dan ini pun masih tetap tanda tanya, dan semua masih tetap wait and see sampai data inflasi betul-betul dirilis. Nah, juga termasuk kalau misalkan dia sudah turun duluan, apakah ini akan menjadi indikasi bahwa dia akan turun lebih lanjut, lebih dalam, di bawah 3,83%, atau justru kita akan dapatkan pantulan kembali karena misalkan data inflasinya secara mengejutkan justru berbalik menguat. Jadi semua ini kaitannya secara teknikal, kita masih punya range area trend channel yang memungkinkan untuk kenaikan. Tapi semua ini masih tergantung kepada data inflasi nanti malam. So, penentunya adalah data. Nah, sementara untuk di grafik daily-nya, jelas di sini ada rebound dan juga ditutup dengan bullish candle walaupun bentuknya juga doji. Tapi lagi-lagi, secara garis besar juga kita harus paham dan ingat bahwa kita berada di level ini. Dan ini adalah area yang sangat menentukan. Apakah dia akan lanjutkan penurunan seperti di sisi sini untuk menjambangi kurang lebih 3,63% atau justru dia akan mengalami kenaikan kembali di atas ini 4,2% dan itu sangat memungkinkan untuk mendorong kembali sampai 4,3%. Jadi pertanyaan itu baru akan terjawab nanti malam. Semua ini juga kaitannya dengan US dollar yang ternyata di sisi lain dia justru ditutup dengan penurunan teman-teman. Bahkan pagi ini dia cenderung gap down. Jadi lagi-lagi area yang perlu ditandai adalah teritori yang sama dan kita juga masih tetap paham di sini all historical repeat itself. Jadi ada potensi-potensi yang sangat memungkinkan untuk mendorong ataupun menekan. Jadi kalaupun mendorong berarti kita anggap level 103 harus ditembus untuk memungkinkan terbuka peluang ke 104. Sementara untuk level support dia kemungkinan potensi tembusnya turun di bawah level 100 atau bahkan sampai ke level 99.63. Nah, semua ini kaitannya dengan data ekonomi. Semua akan ditentukan nanti malam. Nah, oleh karenanya kalau di grafik H4 sendiri, peluangnya sudah menempel kembali ke garis trendline. Ya, jadi potensi ini penurunannya masih bisa ada. Tapi ingat kemarin saya memberikan rekomendasi ada dua hal di sini kemungkinannya, yaitu terkait dengan bullish rectangle. Artinya di sini ada kemungkinan potensinya dia kembali naik, dan itu sesuai dengan kenaikan yang ada di area bawah. Tapi juga kemungkinan bisa saja mengalami penurunan. Ini kalau misalkan dia reverse kembali dan menguji level 100.50-an. Nah, tapi kaitannya dengan hal tersebut juga bisa saja kita mendapatkan ini sebagai teritori head and shoulder. Left shoulder, dan bagian right shoulder yang ada dua. Jadi kemungkinan neckline-nya masih tetap di 102.00. Kita masih tetap harus menunggu wait and see sampai betul-betul data dirilis. Nah, sementara itu, kalau kita perlihatkan dari pergerakan emas, grafik H1 saya bikin tambahan trendline, teman-teman. Kali ini saya tarik garis trendline-nya, puncaknya di bagian ini. Inilah waktu dia sempat spike dengan cepat berbalik, waktu di 2063. Kemudian dia turun, bertahap, dan level tertinggi berikutnya saya tarik menjadi level resisten trendline-nya. Jadi kita patokan di situ 2040. Oke, ada dua hal yang bisa kita lihat di sini teman-teman. Pertama, kalau kita perhatikan dari zona yang terlihat dari areal besarnya. Oke, areal besarnya saya ambil di bagian ini. Anda bisa lihat di situ dan juga bottomnya di bagian itu. Oke, kalau lihat dari situ berarti kita punya areal yang kita sebut sebagai descending trend channel. Berbeda atau berkebalikan dari posisi US Treasury Yield tadi. Ini adalah descending trend channel yang artinya kecenderungannya mengalami penurunan. Nah,
Kalau misalkan lihat dari garis besar ini, maka peluangnya cenderungnya adalah kemungkinan potensinya seperti demikian, teman-teman. Nah, ya kita lihat di sini kemungkinan kalaupun dia terjadi kenaikan sampai level biru ini, kemungkinan juga dia akan terjadi penurunan kembali. Ya, jadi ini ada dua hal yang bisa terjadi. Lalu kemudian di bagian sini, kalau ternyata dia sudah sentuh level bottomnya, maka diharapkan akan terjadi pantulannya. Dan ini sangat normal. Nah, tapi kalau kita lihat space-nya kurang lebih diperkecil dan kita hanya fokus kepada areal yang ini, areal biru, maka kemungkinan kita bisa lihat ini adalah potential kita sebutnya sebagai falling wedge. Di mana falling wedge itulah tanda-tanda tinggal menunggu kapan dia reverse-nya atau kapan dia berbalik naik. Dan itu ditandai dengan penembusan level resisten. Nah, oleh karenanya kalau untuk saat ini, saya rasa kita berharap bahwa ini adalah terjadinya rejection. Artinya akan terjadi penurunan terlebih dulu. Dan penurunan tersebut mungkin akan mengancam zona 2015-2017, di mana dalam 2 hari terakhir sejak tanggal 8, level terendah itu tertahan di level 2017. Nah, sementara tadi malam dia tertahan di level 2020. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Kalau turun kira-kira sampai mana? Kalau lihat dari sini mungkin kita bertahan di level 2000 atau bahkan 2003. Nah, setelah itu barulah kita berharap secara bertahap dia akan kembali menguji level 2015, dan kalau ternyata inflasi relatif lebih lemah, maka dia akan langsung ke level yang tertinggi kemarin, 2038, 2040-an. Nah, nantinya barulah kita lihat scope besarnya yang ada di areal ini, dan itu harus betul-betul tembus di atas 2048. Kalau itu terjadi, barulah kita bertahap 2060. Tapi bahayanya teman-teman, kondisi berbahaya kalau misalkan dia tembus 2000, maka dia akan menyambangi terlebih dulu areal support historical yang ada di 1973 sampai level 1980-an. Walaupun demikian, ya Anda masih bisa melakukan atau mengincar zona buy, terutama untuk Anda yang menginginkan medium term, karena diperkirakan areal ini adalah areal support ataupun good demand area, atau kita sebut dengan tingkat permintaan yang jauh lebih tinggi. Nah, satu sisi teman-teman, agak cukup menarik di sini. Kalau kita bandingkan dengan pola pergerakannya, maka saya bisa berharap ini level 1, 2, kemudian ini 3, maka nilai yang keempat, dan terakhir adalah 5. Jadi kalau secara perhitungan ini, maka yang dimaksud dengan areal tengah antara ini, antara 2 ke 3, kenapa panjang banget? Karena ingat, wave ketiga itu harus lebih besar atau lebih panjang. Artinya di sini kemungkinan kita bisa rangkum A, B, C, D, dan inilah E. Artinya ada 5 wave juga yang kecenderungannya 2 ke 3. Jadi cukup normal ya. Dan posisi berikutnya adalah bagian wave keempat, dan diharapkan dia rejection turun. Jadi kemungkinan kita akan harapkan level 2003 ataupun 2006 itu menjadi level terakhir penurunan. Lalu kemudian boom, dia diharapkan naik. Nah, ekspektasi saya adalah dalam beberapa jam ke depan sampai menjelang rilis data inflasi, kemungkinan kita akan mendapatkan potensi penurunan terlebih dulu sebelum akhirnya ditentukan oleh data inflasi. Artinya, skema ataupun strategi sell tadi pagi masih bisa berlaku sampai sore hari nanti. Tapi saya ingatkan, setelah sore, apapun yang terjadi, Anda bisa exit terlebih dulu. Mau itu hanya sekedar 12020 ataupun 2025. Lalu kemudian skip, jangan dulu entry. Tentukan atau pastikan Anda tunggu sampai data inflasi dirilis di jam 20.30. Sesuaikan dengan skenario yang sudah kami tampilkan di video fundamental, dan pastikan apakah data tersebut melemah atau justru jauh lebih kuat. Kalau ternyata data itu melemah, jangankan 2003, kemungkinan di 2015 pun dia akan kembali rebound. Jadi hati-hati di situ, dan juga terutama kalau ternyata dia sudah naik, kalaupun dia naik untuk saat ini menjelang data, hati-hati. Selama dia tidak naik di atas 2045, maka Anda masih tetap bisa sell. Kalaupun Anda ingin ubah strategi menjadi buy, sebaiknya tunggu sampai data inflasi lebih jelas. Artinya, kalau misalkan strategi pagi tadi tersentuh SL-nya di 2043, maka Anda hentikan lebih dulu. Pastikan data inflasi nanti malam. Nah, satu sisi, saya mencermati areal yang terlihat di sini dari grafik daily-nya, teman-teman. Kalau dilihat seperti ini, berarti kita ada di jalur uptrend sebetulnya. Sehingga kalaupun penurunan terakhir, saya asumsikan 2007, 2010, itu kemungkinan akan menjadi persinggahan terakhir dia. Sehingga saya harapkan nantinya dia hanya membentuk areal
swing low, lalu kemudian candlenya mungkin akan berbentuk tail yang panjang, sementara real bodinya kecenderungannya pendek seperti itu atau bahkan bisa saja lebih tinggi. Jadi hati-hati, tail inilah yang kita harapkan yang berada di titik ini 2008, 2010. Nah, sementara untuk pound sterling, hati-hati teman-teman. Saya pun memberikan isyarat, kalaupun misalkan ini kita asumsikan sebagai head and shoulder, maka potensinya dia tidak boleh tembus 277. Artinya 1.2770 ini akan menjadi penentunya. Apakah dia akan turun dulu, dan kalau turun kira-kira seberapa jauh. Karena penurunan berikutnya itu akan mengancam zona 1.2670 ataupun 1.2690. Tapi kalau ini naik sampai 1.28200, maka kemungkinan kita akan dapatkan pola head and shoulder tersebut akan relatif gagal. Walaupun kemungkinan untuk turun juga masih tetap terbuka ya. Dan semua tergantung kepada data inflasi Amerika. Ya, karena mereka tidak punya data ekonomi untuk hari ini, jadi ketergantungan terhadap dolar itu masih tetap berlanjut. Kalau ternyata data inflasi Amerikanya jelek, lalu kemudian membuat dolar cenderung melemah, siap-siap kita akan dapatkan penerusan ataupun kelanjutan di atas 1.830, dan itu berarti timing yang tepat untuk dia mendobrak kembali naik, bahkan menggagalkan pola yang sebelumnya sudah confirm, yaitu rising wedge. Jadi kita akan lihat di sini penentuan di malam hari, walaupun ini bukan data Inggris. Nah, saya teringat di grafik weekly-nya kita punya PR utama adalah MA200 di 1.2830-an. Jadi kita tetap harus menantikan terlebih dulu, mengingat dalam beberapa hari terakhir selalu gagal di bawah 1.2830. Apakah ini timing yang tepat untuk pound sterling naik sampai 1.2900? Bisa saja. Tapi strategi tadi saya pertahankan untuk melakukan buy terlebih dulu, dan so far dia bergerak ya cukup stabil ya. Dan kalau dia tembus, perhatikan next candle harus berada di atas 1.2770. Kalaupun Anda mau follow, hati-hati, range-nya sangat tipis, 1.2770 sampai 1.2830-an, itu berarti sekitar 50 atau 60 poinan. Jadi Anda boleh ambil target pendek saja, sekitar 20 sampai 30 poinan. Tapi yang paling besar adalah tunggu sampai data inflasi. Jadi kalaupun Anda ingin menggunakan di siang hari, maksimalkan di sore hari sudah selesai, apapun itu terjadi, kemudian Anda fokus dengan data inflasi. Karena in case, bisa saja yang kita dapatkan adalah pembalikan turun saat dia sudah mencoba naik. Untuk crude oil, oke, dia mungkin gagal kemarin untuk tembus di atas level 74. Tapi apa yang terjadi, dia pun tidak turun di bawah level 70, teman-teman. Jadi harapan saya, kalaupun ini naik, kemungkinan naiknya sementara, dan 50% real body long black, kemungkinan akan menahan, kemudian dia akan reverse kembali turun. Nah, hati-hati penurunan di sini, saya lebih berharap di sini adalah level terakhir dia, sebelum akhirnya boost ke atas kembali, dengan harapan bahwa data inflasi Amerikanya kecenderungannya relatif lebih rendah, sehingga akhirnya dolar melemah dan punya keuntungan di sisi itu untuk mendorong harga minyak. Tapi kebalikannya, kalau ternyata data inflasi Amerika jauh lebih kuat, maka hati-hati dia akan mengalami penurunan dan level 67 dolar itu sangat terbuka terjadi. Nah, oleh karenanya nasib dari wave C yang sempat kita gara-gara harusnya bisa terjadi berlanjut di area 80-an, ini masih tetap harus sabar menanti. Tapi kabar bagusnya, dengan kondisi Cina yang sudah mulai bergegas, ada pertanda untuk stimulus dan juga reaksi dari PBOC, saya rasa kita akan mencapai area tersebut. Tapi untuk sementara waktu, Anda masih boleh sell di level 72, 7240-an. Selama dia tidak tembus 7290, Anda pertahankan sell-nya. Tapi begitu dia tembus 7290, silakan switch strategi menjadi buy dengan asumsi target utama yang terdekat adalah high kemarin, kurang lebih level 7390 atau 7400. Nah, tapi kalau hasilnya adalah dia betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi, penurunan lebih dulu, berarti Anda harus segera keluar dari posisi sell Anda begitu dia sudah sentuh atau mendekati level 69 dolar atau 70, mungkin itu yang akan lebih spesifik ya. Jadi ini harap hati-hati, dan saya ingatkan lagi, kalau misalkan masih ada beberapa jam ke depan menjelang rilis data inflasi, skip lebih dulu apapun action Anda, tunggu sampai data inflasi tersebut dirilis.